Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih gula tebu, bagaimana sih prosesnya si gula tebu tersebut. Sebelum kita melanjutkan penjelasan ini, perkenalkan, nama saya Aisyah Najatul Rahmah. Saya dari program studi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan melakukan kewajiban saya untuk melengkapi tugas di mata kuliah pati, gula, dan sukrosa. Kita lanjutkan ya gula tebunya. Di sini ada tanaman tebu. Tanaman tebu merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai bahan baku gula. Tebu dapat tumbuh pada daerah tropis, tapi juga bisa tumbuh di daerah subtropis. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Tebu sebagai bahan baku industri, gula merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan luas area perkebunan sekitar 420,15 ribu hektar pada tahun 2017. Pasti saat ini lebih meningkat kan ya. Industri gula berbahan baku tebu merupakan salah satu sumber pendapatan bagi ribuan petani gula, petani tebu, dan juga pekerja industri gula. Gula juga merupakan salah satu kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat dan memiliki banyak sumber kalori yang relatif murah yang dibeli oleh semua kalangan. Menurut Sutarjo 2002, batang tebu memiliki kadar gula atau bisa disebut sukrosa sebesar 20%. Sukrosa merupakan karbohidrat golongan disakarida yang tersusun dari glukosa dan fruktosa. Pada 1 gram gula sukrosa mengandung 4,5 kalori. Banyak kan? Kadar sukrosa yang tinggi dalam batang tebu menjadikan tanaman tersebut sebagai bahan baku produksi gula tebu yang baik. Ini gula tebu. Menurut Hafsa 2002, gula tebu merupakan komoditas strategis karena termasuk salah satu dari 9 kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Gula tebu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama pada industri makanan dan minuman, sebagai sumber kalori, sebagai sumber pemanis, bumbu masak, dan pengawet makanan. Permintaan gula tebu sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2011, ketika jumlah penduduk Indonesia mencapai 241 juta orang, dengan kebutuhan gula mencapai 3,2 juta ton per tahun. Ini adalah sebaran kontribusi total produksi pada kebutuhan gula yang ada di Indonesia. Dan tadi saya sudah bilang, apabila perkebunan dan produksi ini banyak terjadi di Sumatera dan Jawa. Yang terbesar ada di Jawa Timur, yaitu di 52,34%, di Lampung 27,37%, di Jawa Tengah 6,15%, Sumatera Selatan 4,11%, dan Jawa Barat 3,76%. Ini diambil dari data BPS 2007. Ini adalah proses pembuatan tebu, mulai dari pembuatan tebu dari hulu hingga ke hilir hingga ke pengemasan sebelum dilakukan pengiriman ke konsumen dan dapat dikonsumsi. Pada bagian pertama, proses pengolahan gula kristal ini adalah proses produksi gula kristal adalah proses pemerahan tebu di stasiun gilingan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengambil nira sebanyak-banyaknya dari batang tebu dengan menekan kehilangan nira dalam ampas seminimal mungkin. Sebelum masuk ke gilingan tebu ini, batang-batang tebu tersebut ditimbang dengan menggunakan alat bantu yang bernama kren sebagai pengangkut. Pada proses kedua pengelolaan gula kristal ini adalah proses pemurnian pada stasiun pemurnian. Yang
Proses pemurnian ini memiliki tujuan untuk memisahkan kotoran yang terdapat pada nira mentah sehingga didapatkan nira encer dan blontong dengan tetap menjaga agar sukrosa tidak mengalami kerusakan. Proses kimia nih yang terjadi pada stasiun pemurnian ini yang dinamakan sulfitasi, di mana memiliki prinsip dasar pemurnian untuk mengikat bahan selain gula dengan cairan reagen tertentu, sehingga didapatkan endapan semakin banyak, maka semakin baik kinerja stasiun pemurnian. Di stasiun pemurnian ini membutuhkan beberapa bahan bantuan seperti susu kapur, gas SO2, flukolan, dan asam fosfat. Tahap ketiga pada proses pengolahan produk gula kristal putih ini adalah penguapan. Penguapan nira encer di stasiun penguapan ini memiliki tujuan untuk menguapkan air yang terdapat pada nira encer. Didapatkan kekentalan tertentu disebabkan nira encer pada proses pemurnian masih banyak mengandung air. Agar proses pengkristalan tidak terganggu, maka air yang ada pada nira harus diuapkan. Hasil proses penguapannya adalah nira dengan kondisi kepekatan mendekati jenuh. Biasanya di sini diukur dengan Brix antara 60% hingga 70%. Tahapan keempat adalah proses kristalisasi di stasiun kristalisasi. Nah, proses kristalisasi ini merupakan proses penguapan air yang terdapat dalam nira kental yang membentuk kristal gula dengan diameter standar dengan menekan kehilangan gula dalam tetes minimal mungkin. Hal-hal penting nih yang harus diperhatikan dalam proses pemasakan dapat mempengaruhi hasil kristalisasi. Yang pertama adalah vakum maksimal adalah 63 cm Hg dan suhu pada pemasakan pan adalah 60 derajat Celcius. Tahapan kelima adalah stasiun putaran. Di stasiun putaran ini atau biasa kita disebut sentrifugal dalam teknologi, memiliki tujuan proses adalah memisahkan kristal gula yang dikristalisasi tadi dengan larutan gula atau yang biasa kita sebut dengan struk, dan menekan gula yang terikut tetes seminimal mungkin. Jadi nanti di sini itu akan memisah antara kristal yang sudah terbentuk kristal dengan cairan gula tersebut. Target dari proses stasiun putaran ini adalah mendapatkan gula kristal yang tidak basah. Selanjutnya adalah proses pengeringan. Dalam proses pengeringan ini dilakukan penghilangan air kembali agar kristal tebu tersebut menjadi kering dan dapat awet hingga ke tangan konsumen. Proses selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan otomatis ataupun dengan manual dengan kemasan kering kedap udara agar tebu tersebut atau gula tebu tersebut dapat aman hingga ke tangan konsumen. Sekian dari saya penjelasan tentang proses sama dengan apa itu gula tebu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.